Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhillat lakum bahimatul an'am. Wa qala aidan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Shadaqallahul azim wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Alhamdulillah wa syukrillah, sampai saat ini kita masih bisa menghirup udara segar sehingga bisa menikmati nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tercatat sebagai abdan syakiron, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur akan nikmat-nikmatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bahasan kita selanjutnya tentang keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap unta. Tapi sebelumnya tekan dulu like, subscribe untuk rahmatul ummah agar bisa berlangganan. Masalah unta, bahasa Arabnya unta itu ada jamal, ada ibil. Ibil unta, jamal juga unta. Maka bahasa Arab idza taghayyarul bina taghayyarul makna. Apabila berubah misalkan huruf-hurufnya, berarti akan berubah juga maknanya. Seperti ada lapan jamalun, dipanjangkan mimnya berarti artinya cantik. Ada lagi jamalun, unta, mimnya dipendekkan. Nah, binatang unta ini binatang khas Timur Tengah. Seperti halnya pohon kurma yang hanya bisa tumbuh di dataran yang sangat panas. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan binatang ini dengan ayat-ayatnya seperti yang telah dibacakan tadi, di antaranya dalam surat Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana itu unta diciptakan? Maka unta ini diibaratkan itu cara tempat tinggal atau rumah yang bisa berjalan. Apa nyatanya? Coba, di atas punggung unta bisa dibikin tenda, diibaratkan rumah. Bisa tiduran, bisa duduk, bisa bawa makanan, bisa bawa minuman, dan segala apapun yang diperlukan manusia bisa dibawa di atas unta. Itu salah satu keistimewaan binatang unta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bahagialah bagi orang-orang yang memelihara unta, insya Allah akan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada alat transportasi zaman dahulu, ya, juga hewan unta ini termasuk hewan yang termahal harganya. Karena apa? Kualitas dagingnya pun nomor 1. Sehingga dalam ibadah kurban, jadi menyembelih hewan kurban itu unta di atas binatang-binatang yang lain keistimewaannya. Satu unta, sapi dan kerbau, atau domba atau kambing. Nah itulah. Juga masalah unta ini, ya, seperti yang telah Allah nyatakan dalam Al-Quran, dagingnya halal untuk dikonsumsi. Uhillat lakum bahimatul an'am.
dihalalkan kepada kalian itu binatang ternak, termasuk unta. Nah, juga di sini ada keistimewaan-keistimewaan yang terkandung dalam daging unta. Ya. Mana salah satunya? Ya. Salah satu keistimewaan yang terkandung dalam susu unta atau daging unta. Nah, di antaranya sabda para ulama, "Idza ukhriqa wibrul ibiri zu ilid dami as-sa'ili qata'ahu min sa'atihi." Nah, apabila misalkan ada orang yang terluka dengan pisau, dengan golok, pokoknya terluka, luka kulit, sehingga kulit tersebut misalkan terinfeksi, sulit untuk disembuhkan. Karena mungkin goresan goloknya, goresan pisaunya, atau senjata tajam lain, karena memang mengandung karat, sehingga sulit untuk disembuhkan. Salah satu nikmat yang Allah berikan, ada ternyata dalam tubuh unta, yang bisa menyembuhkan atau mengobati luka kita. Dengan cara ambil bulu unta tersebut dan dibakar. Setelah dibakar disimpan di atas tubuh yang luka. Insya Allah akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, keistimewaan yang terkandung dalam unta, wa idza syariba syakronu min baulil jamal apaqo min sa'atihi. Apabila ada orang yang mabok karena minuman keras, overdosis, sehingga gak sadar-sadar, itu salah satunya bisa disembuhkan, bisa diobati dengan diminumkan air kencing onta. Ya, itu walaupun najis, karena ini untuk obat. Karena orang tersebut diobati karena mabuk minuman keras sudah gak bisa disembuhkan, itu jalan terakhir, bisa dikasih air kencingnya unta. Insya Allah dengan kudrat irodat Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mabuk tersebut akan sembuh pada saat itu juga. Keistimewaan yang ketiga, bahwa walahmuhu yazidu bil ba'ah. Nah, ini mungkin yang disukai oleh kaum laki-laki, bahwa mengkonsumsi daging unta itu bisa menambah gairah syahwat, bisa menambah gairah kekuatan masalah seksual. Boleh bagi laki-laki untuk memuaskan birahi seorang istrinya dengan memakai obat, diperbolehkan. Ya. Termasuk salah satu obat yang bisa menggairahkan seorang laki-laki kejantanannya untuk memuaskan istrinya, yaitu dengan mengkonsumsi daging unta. Insya Allah wa yazidu bil ba'ah. Nah, akan menambah gairah syahwatnya, akan menambah gairah seksualnya. Yang keempat, wa bawlul ibili yanfa'u min waromil kabdi. Nah, ada juga ini salah satu obat yang terkandung dalam tubuh unta itu, air kencing unta itu ternyata bisa dipakai obat sebagai penyakit hati. Nah, hati misalkan kan kalau ada di rumah sakit ada THT, telinga, hidung, tenggorokan, ada juga bagian dalam. Salah satu obat daripada anggota badan kita yang ada di dalam tubuh kita, apabila misalkan ada kerusakan atau ada penyakit, salah satunya bisa diobati dengan air kencing unta. Ya. Apakah kita boleh membuat obat dari najis? Ya. Diperbolehkan asal sudah tidak ada obat lagi yang halal. Misalkan ini ada obat, ada orang yang berpenyakit, mempunyai penyakit hati yang sulit untuk disembuhkan.
Penyakit hatinya di sini bukan penyakit hati semacam takabur, semacam hasud, dendam dan sebagainya, bukan. Ini penyakit hati biasa. Ya, maka bisa diobati. Apakah kita boleh membuat obat dari sesuatu yang najis? Ya, tadi diperbolehkan secara darurat. Apabila sudah tidak ditemukan obat yang halal untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Nah, itu. Selanjutnya, salah satu keistimewaan daripada daging unta ini, wa muhu sakil jamal idza tahammalat bihil mar'atu fi qittatin au fi supatin ba'da zuhri salasata ayamin wa jumi'at fa innaha tahmilu wa in kanat akiron. Nah, salah satu keistimewaan daripada apa itu sumsum, apabila kita memakan sumsum yang terdapat dalam kaki unta, dimakan, insya Allah itu akan menambah juga gairah kejantanan. Juga keistimewaan daripada sumsum kaki unta tersebut, misalkan mentahnya ataupun sudah dimasak, apabila dibawa oleh seorang perempuan selama 3 hari, diawali waktunya setelah sholat duhur, maka insya Allah walaupun si istri tersebut mandul, insya Allah kalau dibersetubuhi oleh suaminya, walaupun si istri tersebut dalam keadaan tua, insya Allah dengan kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala akan melahirkan dan akan hamil. Itu kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata dalam sumsum kaki unta pun ada manfaatnya. Apabila dibawa oleh seorang perempuan yang mandul, tidak punya anak, udah lama berumah tangga tapi tidak punya anak, bisa membawa sumsum kaki unta selama 3 hari, diawali dari setelah sholat duhur, insya Allah walaupun dengan keadaan lanjut usia, insya Allah kalau dijima misalkan sama suaminya, ya, juga menurut syariat bentuk doa, insya Allah istri tersebut akan hamil dan akan melahirkan seorang anak. Nah, itulah salah satu keistimewaan, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang terkandung dalam hewan ciptaan Allah, yaitu berupa onta. Mudah-mudahan walaupun kultum ini termasuk kategori kultum yang sangat singkat-singkat, mudah-mudahan sangat besar manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.